Karena salib-Mu Yesus kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh menang. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Amin Yesus. Glory Yesus. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu.
Selamat pagi buat seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini. Haleluya. Kata haleluya itu di firman Tuhan ada di sorga. Waktu kita ada di sorga, semua menyembah Tuhan, katanya haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Bapak Gembala ini satu angkatan dengan saya. Kalau kami lewat telepon guyon, tapi karena kesibukan sini saya juga sibuk, kami jarang berguyon, satu-satu kali ketemu guyon. Puji Tuhan. Chào anh. Sentitian Kang. Mengerti saudara, sentitian Kang, kita sehat-sehat. Haleluya. Saya sudah terbiasa dari saya kenal Yesus sudah haleluya, haleluya. Biar masak pun saya di Facebook haleluya. Sudah haleluya. Puji Tuhan. Karena shalom juga ada di firman Tuhan. Tetapi saya lebih suka pakai haleluya. Puji Tuhan. Haleluya itu kata, aduh luar biasa, terima kasih Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Saya perkenalkan diri, mungkin ada yang kenal saya juga ya. Saya dari Pekanbaru. Ya, mungkin sebagian ada jemaat yang kenal saya. Saya dari Pekanbaru karena Bapak Gembala belum perkenalkan, jadi saya kenalkanlah sedikit ya. Puji Tuhan. Saya sudah umur Cipcakwe. Tahu Cipcakwe? 70 tahun. Anugerah yang besar. Pada pagi hari ini saya ada di tengah-tengah saudara. Saya percaya pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Saya tidak mudah saudara. Saya diundang-undang saya iya itu. Maksudnya begini, kadang saya datang ke tempat ini,
saya ada kunjungan dari anak saya, saudara. Anak saya ada di Banyuwangi, tapi karena pagi ini dia kalau pagi enggak bisa, pagi-pagi ya jauh dia enggak bisa, anaknya masih dibutuhkan. Jadi maksudnya masih dirawat lah gitu ya, masih urus anak. Jadi saya bermalam di anak saya yang ada di Genteng, Chandra dan Fang. Puji Tuhan, mereka dari nikah, anak-anak masih bayi sampai kecil, dekat dengan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan, kita langsung saja dengan firman Tuhan pagi hari ini. Sebab itu saudara, kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Jika kita ibadah saudara, hargain ibadah itu. Hargain firman Tuhan itu. Jangan kita ibadah, kita dengar firman Tuhan, kita main HP. Yang muda-muda biasanya suka game atau berhubungan di luar, tapi di sini tidak ada. Saya selalu melayanin, selalu saya ingatkan, fokus di dalam firman Tuhan. Karena kita tahu Yesus ada di tengah-tengah kita lewat kuasa Roh Kudus. Yesus ada di tengah-tengah kita. Capek-capek kita bangun, capek-capek kita dari rumah, kita datang ke tempat ini. Tuhan melimpahkan berkat kepada jemaat. Jangan pulang dengan sia-sia, pulang dari gereja ditanya, apa itu, apa ini? Saya enggak ngerti. Sayang sekali, seminggu sekali ibadah raya. Tapi pagi hari ini saya dengan kasih Tuhan, saya mohon jemaat yang ada di tempat ini, perhatikan baik-baik pesan Tuhan. Ya, bukan pesan saya sebentar pulang, tapi pesan Tuhan kekal untuk kita semua. Mari pagi hari ini saya rindu membahas tentang pengampunan. Saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan di tempat ini? Tuhan bilang bicara dengan kuasa Roh dan firman Tuhan. Saya dipersiapkan untuk memberitakan pengampunan. Kami hanya alat-alat Tuhan. Tapi Roh Kudus memakai kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada katakan, ada yang mengajar, ada yang jadi gembala. Tapi pagi hari ini kita izinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Kita izinkan Roh Kudus. Jadi seperti gini. Saudara jangan katakan, itu loh tante itu yang khotbah. Bilang aja firman Tuhan yang katakan. Jangan bilang tante kami hanya alat. Jadi katakan firman Tuhan katakan demikian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri ya. Biasa bangkit berdiri terserahlah, mau duduk juga boleh, mau berdiri juga boleh. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal, sebentar ini di bawah aja. Nanti minum terus saya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Kita tahu minggu-minggu lalu di mana kita memperingatkan kematian Tuhan, di mana kita memperingati kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membawa, tadi pujian dikatakan kemenangan. Kebangkitan Tuhan itu dia hidup. Ada hari esok. Ada harapan. Kalau Yesus tidak bangkit, kita semua sia-sia ikut kepadanya. Kita mau tahu setelah Yesus bangkit, dia mau apa kepada umat Tuhan. Dia mau pesan apa kepada sidang jemaat, pengiring-pengiring Tuhan. Mari saya bacakan demikian. Maka kata Yesus lagi, waktu Yesus ketemu setelah dia bangkit, dia ketemu kepada murid-muridnya. Saya tidak bahas itu, tetapi saya rindu membahas
pengampunan. Maka kata Yesus lagi, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, dia menghembusin mereka dengan perkataan, terimalah Roh Kudus. Saya yakin jemaat sudah terima Roh Kudus. Amin. Saya sangat yakin. Kenapa saya katakan? Karena jemaat ada di sini karena saudara punya Roh Kudus. Amin. Saudara cinta Tuhan, saudara melekat dengan Tuhan. Ibadah itu penting bagi kita yang percaya. Dikatakan ibadah itu melalui segala penyakit. Ya, kalau kita sudah tua itu lain cerita. Ya seperti kaki saya ini sakit ini karena umur, usia. Tetapi kita semua ibadah supaya kita semua ping-ping an-an. Selamat panjang umur. Sampai kepada anak-anak cucu kita. Dikata ayat 23, jika kamu mengampunin dosa orang, dosamu akan diampunin. Dan jika kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Silakan duduk saudara. Pada pagi hari ini Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Setelah dia bangkit, dia mengingatkan kembali kepada kita. Jika kamu mengampunin orang lain, ada 3 perkataan Tuhan di sini. Mengampunin, mengampunin, mengampunin. Berarti sangat penting. Amin. Ini tidak mudah dikerjakan oleh pengiring-pengiring Tuhan. Ini melewati proses. Tetapi kita tahu jika kita mau melakukan firman Tuhan, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Ya, hidup kita penuh dengan sukacita. Hidup kita penuh dengan kegembiraan. Kita lihat di dalam ayat ini, jika kamu mengampunin, ya, berbicara tentang pengampunan. Kita mengampuni orang yang bersalah, kita mengampuni orang yang menyakitin kita, kita mengampuni orang yang sudah melukai hati kita. Kita tidak usah cerita orang luar menyakitin kita, tetapi kita lihat di dalam keluarga kita dulu. Kita lihat suami istri, anak-anak terhadap orang tua. Adakah pengampunan ini terjadi di dalam rumah tangga? Di dalam rumah tangga ini sangat penting. Jikalau rumah tangga sendiri tidak akur, di dalam rumah tangga sendiri tidak ada pengampunan, bagaimana bisa mengampuni orang lain? Amin. Hari ini robah mindset kita, robah pikiran kita yang sudah lalu-lalu. Tapi hari ini Tuhan berbicara, kita kerjakan langsung untuk keselamatan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan dikatakan, jika kamu mengampunin dosa orang, dosamu juga diampunin. Saudara, kita ingin rumah tangga kita hidup di dalam kerukunan. Kita ingin rumah tangga kita hidup di dalam apa kata Tuhan, damai sejahtera. Karena Tuhan ingin umatnya hidup bahagia. Amin. Kalau dia katakan kita sebagai biji mata Tuhan, itu luar biasa. Kita semua ada biji mata ya. Itu kalau kena debu kan gak enak. Tapi Tuhan mau biji mata kita itu bersih. Tuhan mau kehidupan kita itu melihat hal-hal yang baik. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita berbicara di sini dikatakan jika engkau mengampunin dosa orang, ya dosa itu saudara, ada orang tanya kepada dosa itu memang harusnya berzina, memangnya harus mencuri, memangnya harus hal-hal yang besar. Tidak saudara, dosa perkataan kita berkata kata juga yang ini kadang-kadang sering kita lupa. Perkataan kita itu menyakitin orang. Perkataan kita menyakitin pekerjaan Tuhan. Kata-kata kita menyakitin Bapak Ibu Gembala. Perkataan kita seringkali menyakitin orang-orang tua kita. Tapi pada pagi hari ini saya sangat bersyukur. Tadi pujian mengatakan salib Tuhan, salib Tuhan. Waktu saya ke Israel, saya melihat
di tempat di mana Yesus disalibkan. Darahnya terpericik-pericik di tembok, saudara. Saya nangis di situ. Dia menebus dosa kita semua, amin. Dia berkorban, dia disalibkan karena dosa saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, tetapi kalau Tuhan yang menghapuskan, dia seperti apa? Salju putih bersih. Pagi hari ini kita ingin tanah hati kita dibersihin oleh firman Tuhan. Amin. Kita ingin pengiringan kita benar-benar jadi berkat. Kita ingin pengiringan kita kepada Tuhan di dalam pelayanan, di dalam singer, di dalam melayani doa, di dalam segala pelayanan itu, semua pelayanan tidak harus berdiri di sini. Kita semua mau jadi berkat, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Orang melihat pribadi kita, saudara. Orang kita tidak usah ngomong, orang datang melihat keadaan kita. Saya di Pekanbaru sudah 14 tahun. Waktu saya masuk di Pekanbaru tidak langsung saya seperti sekarang ini. Waktu di Pekanbaru cukup saya diproses juga dari nol. Ya, tapi karena Roh Allah membawa kami ke sana, kami kerjakan dengan tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan lakukan. Terlebih kami memperbaiki mesbah kami dengan Tuhan. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi di dalam ketidaksempurnaan itu kita berusaha lebih baik. Amin. Sampai masuk di dalam kesempurnaan. Di sini dikatakan kalau kita mengampuni dosa orang, seringkali orang menyakitin secara pribadi kepada kita. Orang berkata-kata tentang kita, tapi kita tidak bisa balas. Kita tidak boleh balas, jemaat. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim kita. Amin. Kalau kita mau membalas, kita berarti ambil alih otoritas Tuhan, kita ambil. Kita yang mau balas, jangan. Saya sedikit keluar ya. Saya bersaksi. Saya berapa hari lalu saudara, saya ketemu dengan seorang teman. Teman ini waktu saya disempuh, dia selalu banyak saya pokoknya banyaklah, saya disempuh 23 tahun saudara. Tapi setelah hari ke hari, saya tidak mau simpan sampah di dalam hati saya. Saya tidak mau taruh sampah di dalam pikiran saya. Menyakitkan hidup saya, merugikan saya. Saya doakan waktu saya ketemu, saya merasa kasihan saudara. Ada berkat saya taruh, saya kasih kepada itu saudara. Lalu saya nangis, terima kasih Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus, saya bisa dendam. Tapi karena oleh firman dan Roh Kudus, aku melakukannya. Amin. Sebab itu jemaat dikasih Tuhan, buang semua kotoran-kotoran di dalam hati kita. Buang sampah-sampah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buang semua itu, baruin dengan firman Allah. Karena firman Allah itu punya janji, amin. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk saudara, tetapi sampai menurun ke anak cucu saudara. Jangan jemaat pikir, oh firman Tuhan untuk saya. Tidak, tetapi firman Tuhan itu turun dari kita. Di dalam Mazmur dikatakan dari janggut, dari kepala Harun turun sampai ke bawah. Itu berbicara tentang anak cucu kita juga. Itu nurun. Jadi biarlah pagi hari ini kita perbaikin yang kurang supaya jemaat-jemaat di sini bertambah-tambah banyak. Amin. Puji Tuhan. Saya teringat kepada tante saya tadi, lupa Tante Go. Saya lupa Tante mengucapkan terima kasih. Saya baru ingat ini. Terima kasih Tante Go. Tadi saya tanya
Tante sudah umur berapa? 83. Luar biasa. Panjang umur bangetan. Luar biasa. Hebat. Tuhan itu hebat. Wah, saya kepingin, saya ulus-ulus. Moga-moga saya bisa kayak gitu ya. Saya bisa lihat anak cucu saya. Saya ngulus sama tante, moga-moga saya bisa. Saya tidak ngomong di dalam hati saya. Moga-moga saya bersih seperti orang tua ini. Luar biasa, doanya kuat. Doanya kuat buat jemaat. Mungkin orang tua ini tidak bisa sudah di atas ini karena usia. Tapi doanya jemaat harus hargain. Supaya apa? Supaya saudara diberkati Tuhan. Karena kita seperti uap. Firman Tuhan katakan di dalam saya tidak kupas. Kita seperti manusia ini seperti uap. Sebentar kelihatan. Sebentar kita sudah habis. Baru-baru ini Bapak Salmon dipanggil Tuhan jam 4 subuh. Dia masih WA firman Tuhan ke teman-teman, ke jemaat saya dengar. Jam 6 sudah tidak ada. Mari kita berikan pengampunan kepada orang yang pernah melukain kita. Kita berikan pengampunan kepada orang. Mungkin istri, mungkin suami, atau suami istri kepada suami. Berikan pelepasan pagi hari ini. Amin. Saudara bisa rasakan kedamaian yang luar biasa. Kita berikan karena kalau sampai dia dipanggil Tuhan, kita masih dendam, kita masih simpan-simpan dia punya kesalahan, itu dosa kita tanggung. Ya, yang kedua dikatakan kalau yang di dalam selanjutnya, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya itu tetap ada. Ya, tapi kalau saudara memberikan pengampunan, saudara memberikan melupakan semua itu, saudara mendapatkan mahkota yang luar biasa. Saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Yesus nyatakan dia sudah bangkit. Amin. Maria datang ke kubur. Yesus sudah bangkit. Sempat sedikit tergeser daripada perhatian Maria. Bahwa Yesus kemana ya? Apa dicuri orang? Tetapi Yesus dengan kasihnya menampakkan diri bahwa dia adalah hidup. Amin. Luar biasa. Jadi orang Kristen itu istimewa. Kita datang masalah berat apapun, karena kita ada di dalam Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan jalan keluar. Saya kadang-kadang merenungkan perjalanan saya ikut Tuhan. Saya tadinya bukan orang lahir dari kecil, dari bayi, sudah orang Kristen. Saya renungkan hidup saya dengan Tuhan sampai 70 tahun. Kalau bukan Roh Kudus dan firman Tuhan, aku wes tinggalkan jadi orang Kristen. Tapi karena saya pegang firman Tuhan dan Roh Kudus, ada masalah, saya ngomong hilang. Ada masalah, saya dengar hilang. Konda sakit saya. Saudara, mungkin saudara di dalam rumah tangga, suami-suami, istri-istri, anak-anak. Mari pagi hari ini buang sampah-sampah yang pernah menyakitin kita. Buang kesalahan-kesalahan yang pernah kita alamin. Bersihkan hidup kita dengan firman Allah. Seperti dikatakan kita menjadi buah-buah di dalam pelayanan. Kalau kita mau jadi buah-buah yang baik di dalam pelayanan kita, di dalam rumah kita, kita juga pelayan loh. Di dalam rumah tangga kita. Saya percaya saudara tidak susah-susah menangkan jiwa. Amin. Suami istri, dia lihat suaminya selalu baik. Suaminya langsung bangkit. Aku mau ke gereja lah. Kok aku lihat kok istri saya kok begitu baik ya. Begitu juga
ibu-ibu, saya biar gini-gini suami saya sayang saya loh. Ada ketawa Bapak Gembala. Saya jelek-jelek, saya merasa muka saya jelek, ada cewek-cewek lebih cantik. Tapi suami saya sayang saya loh. Kenapa? Kami selalu kompak berdua, saling mengingatkan. Kalau saya agak gini ngomong-ngomong ke suami saya ingatkan saya. Akhirnya kami berjalan dengan baik sampai hari ini dan menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami. Amin. Anak saya 3, 2 gembala. Satu David ikut saya, tetapi statusnya sudah dibuat gembala junior ya, muda gitu, gembala muda. Yang satu di Kalimantan gembala, yang satu ya salon, ya Mary di salon. Tapi semua itu mereka lihat sifat-sifat kami, mereka lihat ya, mereka nyorot kepada kami, ibu-ibu, bapak-bapak dikasih Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita sudah tahu Yesus bangkit. Kita sudah tahu bagaimana penebusan dosa. Bagaimana penebusan dosa Kristus. Dosa kita yang ditebus oleh Kristus. Kita sudah tahu, kita itu sudah tidak usah diajarin soal salib itu. Kita sudah tahu. Dan kita jangan setahun sekali ingat kita itu ditebus dosa. Tiap hari. Jangan setahun sekali rame-rame, tidak. Setiap hari kita ingat kasih Tuhan, amin. Katakan Tuhan mengasihi aku. Saudara yakin? Puji Tuhan, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Katakan Roh Kudus bekerja. Saya mau bersaksi saudara. Saya dari kecil umur 15 tahun hidup saya di kelenteng. Tapi sekarang sudah diakuin oleh pemerintah. Saya hidup papa saya orang seberang sana. Papa saya pegang kunci kelenteng. Saya umur 15 tahun ada di kelenteng saudara. Saya pinter mengatur orang sembahyang Tionghoa. Sampai dikubur itu saya pinter. Jadi saya jadi hamba Tuhan bukan ikut-ikutan. Saya jadi hamba Tuhan bukan sekedar ikut-ikutan. Tidak mudah. Berapa kali saya mau mati. Berapa kali saya dipukul Tuhan. Waktu saya belum mau melayanin. Saya sampai pernah satu kali penglihatan jelas bukan mimpi. Saya melihat Tuhan Yesus, waktu itu saya sakit keras. Saya masih umur 15 tahun, saya belum tahu siapa Yesus. Saya 15 tahun, saya lihat gambar Tuhan Yesus yang pegang tongkat. Ketok pintu itu. Saya dilawatin, tapi saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. Lalu dia jamah kepala saya. Itu tidak bisa saya lupa. Dia jamah kepala saya. Yang saya rasakan itu hati Tuhan sempurna mengasihi saya. Tidak ada satu manusia seperti Tuhan sempurna kasihnya. Amin. Pagi hari ini dia lawatin jemaat. Dia menjamah jemaat. Ikut Tuhan jangan main-main. Ikut Tuhan jangan ikut-ikutan. Ikut Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Waktu itu setelah saya masih sakit, saya punya saudara datang bawa Alkitab. Memang saya kan bukan orang Kristen. Bawa Alkitab, di luar Alkitabnya ada foto Tuhan Yesus pegang tongkat. Saya sepupu, saya bilang, "Ceh, tadi malam aku lihat orang ini loh, Ceh, datang sama aku. Saya kan enggak kenal Yesus." Ini Tuhan kami, Tuhan Yesus. Mama saya menentang. Papa saya sudah tidak ada, sudah di almarhum. Kamu mau sembuh, saya kena leper yang sampai dokter sudah tidak bisa terima, tidak bisa lagi angkat tangan. Saya sudah susah mau kencing, perut saya sudah besar. Terus tanya sama ibu saya, "Mama mau saya sembuh?"
Iya, aku suruh ini Cece doain ya. Ya. Kalau sembuh cepat itu ya. Kalau sudah sakit cepat itu. Biar lagi siapa yang mau doakan, ya. Didoakan. Tapi setelah doa saya juga belum tahu. Saya punya pribadi masih tidak gampang di telapak tangan ini dibalik itu tidak gampang. Sesudah saya nikah kok nikah sama anak hamba Tuhan. Suami saya itu anak hamba Tuhan. Saya juga nggak ngerti. Saya orang pengusaha, zaman dulu itu saya usaha. Suami saya kepala jasa harja. Enak-enak hidup saya. Saya juga ada uang, kamu juga ada uang. Masing-masing kami waktu itu. Ya, tetapi oleh kemurahan Tuhan kami dibawa di dalam pelayanan. Itu semua habis. Zaman-zaman dulu keuangan, harta, semua habis. Ya, dihabiskan sama Tuhan. Karena saya tidak cinta Tuhan. Karena saya tidak suka. Apalagi pendeta. Maaf ya Pak ya, saya ngomong pagi hari ini menurut dengan pimpinan Roh Kudus ya. Apalagi hamba Tuhan datang ke tempat saya. Saya sibuk. Kalau hamba Tuhan datang ke tempat saya sudah ngerutu. Opo datang lagi. Kalau hamba Tuhan datang kan tidak mungkin 5 menit. 1 jam. Nah, ketawa kan, ngaku kan. Ayo siapa yang udah ngaku angkat tangan. Kawani kan. Itu saya dulu. Terus ceritanya perpuluhan. Saya kan enggak ngerti apa itu perpuluhan. Saya dulu masuk gereja keluar enggak ngerti saya. Enggak ngerti saya. Terus waktu itu dosa kan itu. Dosa kan benci sama hamba Tuhan itu kan dosa. Wah, jangan main-main, amin. Berjalan waktu habis semua saya. Terakhir saya melahirkan anak ketiga. Sudah anak itu saya kandung meninggal di dalam perut. Waktu itu di Kalimantan tidak ada pesawat, harus naik kapal ke Samarinda. Kalau 3 hari aku tidak melahirkan mati di kapal. Bisa dibuang orang ke laut. Saya pikir-pikir, saya berdoa. Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus memang dia dengar di saat ini. Kalau Tuhan Yesus adalah berkuasa, keluarkan anak ini. 5 menit saya bicara gini, suami saya masuk, Mam, banyak berdoa, anak itu sudah tidak ada di perutmu. Saya tidak merasa takut, tapi saya percaya, akhirnya saya percaya. Lahirlah anak saya, laki, tidak ada suara, saudara, langsung almarhum, saudara. Di situ saya lihat mujizat Tuhan. Jadi jangan tunggu dulu kita mengalami dipukul Tuhan, baru kita sadar. Mari, harta saya itu banyak. Kalau mau cerita pakaian saya dulu berlian. Kalau saya cerita begitu mungkin saudara nggak percaya ya. Makanya sekarang nggak pakai berlian, saya biasa-biasa aja. Yang penting aku ada Yesus. Pakaian saya berlian dulu di Kalimantan. Orang kawin, bersaingan karena pengusaha. Kamu punya tas, aku punya tas lebih bagus karena ada uang. Bergaya habis-habisan. Tapi semua itu sia-sia. Biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ampuni siapa yang pernah mungkin ya kita ini pakai perasaan. Saya itu kemarin dulu rambut saya ini agak panjang, bagus rambut saya. Terus saya minta gunting, dipotong, maksudnya yang kelok-kelok itu diambil. Tiba-tiba digunting ini tinggal 1 senti. Mau ngamuk saya. Tapi saya sudah malam itu sudah ini firman Tuhan. Saya gumulin. Saya ingat firman Tuhan mengampunin. Sudah tak lupain aja. Nanti kan panjang lagi. Saya terlalu pendek. Boleh lah kita pendek itu kan boleh. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi saya tuh pikir saya ini sudah 70 tahun. Kalau Ibu Gembala kan masih muda. Aku ini sudah 70 tahun. Jadi kalau dipotong gitu sudah kayak anak-anak. Gitu loh. Jadi saya bilang ke bapaknya. Pi, aduh aku mau khotbah loh. Tapi rambutku pendek kayak laki-laki.
Terus bapaknya jawab gini, Mam, seperti aku dulu kenal kamu. Piyeku. Seperti dulu aku kenal kamu, pertama rambutmu kayak gitu. Wah, tambah asik dah. Kedua dia WA, seperti Cory Aquino ya. Aku enggak tahu itu presiden Korea zaman dulu. Mukanya seperti Cory apa itu? Aquino kasih apa itu? Wah, tambahlah. Oh, ini bukan nolongin saya. Malahan aku tambah dibuat GR. Sempat saya Tuhan, sempat muka saya itu kenapa rambutku sudah kayak gini? Saya cerita sama, saya kirim WA ke Bang, rambutku jadi ngono loh Bang. Nah, kalau saya sakit hati, menaruh dendam, apa saya tidak berdosa? Saya lepaskan pengampunan, sudah wes, enggak usah dimasalahkan wes panjang ibu, bapak ibu kan enggak apa-apa ya. Ya tadinya bagus rambut saya agak panjang, jadi bisa di-roll. Ini enggak bisa di-roll lagi. Nah, jadi inilah kadang-kadang hal-hal yang kecil bisa buat sakit hati kita. Jadi bisa bikin masalah besar di dalam rumah tangga. Akhirnya saya enggak ngomong, bilang anak saya bagus lu Mam, bagus, iya. Anak saya bilang, bagus lu mama gitu daripada waktu mama datang rambutnya panjang. Iya, dalam hati saya, iya kamu yang potong. Coba rambutmu ku gituin, kalau kamu enggak marah. Coba lihat, hal-hal yang kecil kadang-kadang kita bisa menimbulkan dosa, sakit hati. Kita buang pagi hari ini, amin. Kita buang semua, kita harus bisa mengampunin. Bisa mengampuni. Di jemaat kadang-kadang, ya di jemaat, jangan marah ya, saya bicara ini terus terang pengalaman saya. Pernah, beda kalau jemaat di kota, maksudnya di Pekanbaru dengan waktu saya di Sempu beda jauh. Kalau jemaat di Pekanbaru itu habis ibadah, budar, pulang. Dia enggak mau tahu, enggak ada mau ngono, ngene. Tidak ada. Tidak ada ngerumpi, pulang. Kalau saya pernah, pengalaman saya, pakai baju bagus salah, pakai baju biasa salah, ini saya dikutikin loh ya, jemaat jangan bilang kok ibu gembala pakai kitek. Saya itu enggak pernah pakai kitek, tapi anak saya ini menawarkan, nanti tersinggung pula, Ma, kutikan ya Ma, biar kukunya enggak kelihatan kotor. Saya bilang, ojo wes bekutik-kutik, kita ini kan ibu gembala. Halah, kan gak apa-apa, yang penting hati mama baik. Oh, kayak gitu, iyalah. Kutiklah. Jadi ini kilap-kilap nih. Jadi bukan kehendakku yang jadi, biarlah Tuhan izinkan. Aduh, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus itu sungguh baik. Jadi kita itu dalam kehidupan pengiringkan kita kepada Tuhan. Kita mau sukacita Kristus, kebangkitan Kristus itu kita rasakan, kita nikmati di dalam hidup kita, amin. Jadi berkat di dalam keluarga, jadi berkat di dalam pelayanan. Kemarin saya diundang juga di Banyuwangi untuk pelayanan, ketemu sama Bapak Edi Tumbel. Nanti sore ya di sana. Saya bilang, sepertinya ya Pak, saya juga tadi mau rencana sore enggak Pak. Tapi saya pikir, saya sudah janji, takut saya sama Tuhan. Jadi saya ngomong, Om maaf ya Om, saya ada di jajak, saya enggak bilang saya sore. Kalau saya dipercaya saya layani, kalau enggak ya wes gitu. Jadi mohon maaf ya Om, saya sudah dijajak. Terlambat dalam hati saya, berkat firman itu kan dari Tuhan. Ya berarti sinilah yang diberkati Tuhan, amin. Jemaatlah jauh-jauh aku dari Pekanbaru,
Saudara tahu berapa jam saya di perjalanan? Dari pagi jam 9 sampai malam jam 9. Sampai di Surabaya. Kaki saya ini kalau jalan pincang-pincang. Saudara, 1 hari saya perjalanan. Bukan saya datang langsung terbang. Tapi Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa. Kaki saya dikatakan, ini seperti KKR ya, jadi tidak pengajaran ya, jangan salah paham, sana kesaksian ya. Jadi saya dinyatakan kaki saya kena keropos tulang. Lebih dulu saya lebih parah jalannya, sampai pakai tongkat. Ya, terus saya hanya dengan doa, Tuhan aku tidak mau dioperasi. Kalau saya sehat, biar lagi hanya sedikit-sedikit saya jalan, saya mau melayani Tuhan. Itu yang saya takut. Jadi saya sudah nasar sama Tuhan. Tuhan, saya mau melayani saluran berkat Tuhan lewat perkataan-perkataan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, biarlah kehidupan kita senantiasa ya mengampunin, supaya Tuhan mau hidup kita itu jadi berkat. Tuhan mau kita panjang umur, sehat-sehat. Tuhan mau kita sehat, the best. Aku kalau gini jalan sama teman-teman yang itu berfoto enggak kalah loh. GR ya. Saya 70 umur saya, kalau sama teman-teman yang ibu-ibu gembala, teman-teman saya ya 50, 60, saya masih seperti mereka loh. Wah. Saudara lihat saya tua banget. Tua, tapi enggak banget gitu. Tua, tapi enggak banget. Fresh gitu. Semangat. Amin kan? Semangat. Supaya apa? Jadi teladan, jadi berkat. Kita lihat lagi. Nanti kalau cerita itu saudara ketawa lagi. Kita lihat dulu di dalam Yakobus. Saya minta tolong kekasih satu bacakan. Dalam Yakobus pasal 4, 17, ayat 17. Ada satu jemaat bantu saya. Yakobus pasal 4 ayat 17. Ayat 17. Coba. Amin. Kita sudah tahu perbuatan Tuhan itu baik. Lalu kita pura-pura tidak tahu. Tuhan katakan firman-Nya itu kita berdosa. Jangan bicara tentang satu sama yang lain. Ya, kita tahu firman Tuhan mengajarkan kita taat. Kita tahu firman Tuhan mengajar kita melakukan firman Tuhan. Tapi kita pura-pura tidak tahu. Itu dosa enggak? Kok titik ya? Dosa enggak? Iya, dosa ya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, lakukanlah, kita mendengar firman Tuhan, jangan menjadi pendengar-pendengar, tetapi menjadi pelaku apa? Kok titik? Menjadilah pelaku. Wah, semua mantap. Karena apa? Kita banyak ditolong Tuhan. Amin. Karena napas kita dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sebentar, semenit aja, wes tutup, wes ente.
Orang masuk rumah sakit, keinginannya sembuh. Orang masuk rumah sakit, keinginannya sehat, sembuh kembali. Saya baru-baru ini masuk rumah sakit waktu lalu. Saya masuk rumah sakit karena asam lambung saya tinggi. Ya, asam lambung saya tinggi, saya masuk rumah sakit. Saudara tahu saya masuk rumah sakit, apa yang terjadi? Malamnya saya dapat penglihatan rumah saya di sorga belum selesai. Benar saudara, saya tidak bohong, ini cerita ini ada di hadirat Tuhan. Lalu saya cerita sama ketua ibu MD. Saya sembuh total saya sembuh tanpa obat. Saya dikasih obat sama dokter mau pulang, tak keresek untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan sampai di rumah, suami saya katakan, Bim, Mam, kamu mau minum obat ini? Kalau kamu minum ini, kamu bisa habis loh keracunan dengan obat ini. Saya dengar aja, saya sakit, piye enggak minum obat segitu. Tapi akhirnya saya timbul iman saya, tak buak. Tak buak saya keresek itu. Sudah kalau Tuhan mau panggil-panggillah. Tapi saya sudah lihat rumah saya belum jadi. Jadi begini, rumah saya di surga itu belum jadi. Saya dibawa di satu rumah, cukup besar rumahnya. Ya, besar, tapi pintu, jendela masih terbuka, kosong. Terus saya tanya, apa? Oh ini kosong-kosong, belum ada daun pintu. Belum selesai, berarti aku masih panjang umur. Masih disuruh Tuhan, dipercaya Tuhan bicara. Jadi kita punya rumah di sorga. Kita menabur sekarang di dunia, kita menabur supaya kita punya rumah di sorga, amin. Tidak mau menabur, piye ada rumah di sana. Menabur kebaikan, menabur apa yang dibutuhkan di pekerjaan Tuhan. Menabur dan menabur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Perjalanan saya dari bandara sampai ke Banyuwangi. Kalau saya hitung-hitung, saya tidak mengeluarkan ongkos loh perjalanan saya. Malahan saya dapat berkat. Tapi berkat yang ada kepada saya, transfer sana, kirim sana, berkat. Nanti saya ketemu, saya kasih. Jadi berkat itu utuh, luar biasa. Saya pikir luar biasa Tuhan. Kalau aku mengerjakan seperti orang pengusaha, aku hitung-hitungan. Banyuwangi piro. Nanti kasih siapa piro. Jangan catat-catat, saudara, kasih sama orang. Amin. Biar Tuhan malaikatnya yang catat. Ini sudah kita lakukan. Tidak pernah rugi orang melakukan pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan. Tidak rugi. 1 jemaat yang ada di Pekanbaru saya layani. Kalau 5 jam ini tidak apa-apa ya? Sebentar ya Pak. Sebentar lagi ini. Sedikit lagi saya bersaksi. Tadi diceritakan kalau kita tahu berbuat baik, kita tidak melakukan, itu dosa. Jemaat di tempat di Pekanbaru, waktu saya kenal dia, orang susah. Kalau dia pergi, saya sudah 14 tahun hampir di Pekanbaru. Kalau dia pergi, saya jaga anak-anaknya. Saya juga susah, tapi saya mau semua itu kita kerjakan sesuai apa yang kita bisa mampu. Waktu itu saya masih ini juga lebih kuat lah ya dari 14 tahun lalu. Apa terjadi saudara? Dia cinta Tuhan, dia diberkati. Sekarang kaya raya. Dia cinta Tuhan. Cinta sekali Tuhan. Bukan hanya cinta aja. Dia taat kepada firman Tuhan. Perpuluhannya bagus. Bagus itu tahu kan? Puluhan juta di atas. Dia tahu mengembalikan milik Tuhan. Biar tidak hari Minggu, pokoknya ada ibadah, perpuluhan tetap masuk.
biasa. Tetapi dia bukan semakin susah, semakin kaya. Sawitnya ratusan hektar. Dia punya sekarang dia dipercaya oleh perusahaan, dikasih tender untuk bikin itu loh mobil-mobil isi minyak sawit. Tadinya dia beli mobil truk hanya satu. Om doakan Om supaya ini berkembang. Sekarang 30 truk. Rendah hati. Ada kan orang kan kalau sudah tahu berkorban kan mentang-mentang kan dia enggak mau, dia enggak mau nyonjol. Om, saya tidak mau Om nyonjol. Saya pokoknya Tuhan yang tahu. Amin. Ada kan kalau sudah baru mulai aja diberkati Tuhan, mulai berani dengan pelayanan, berani dengan gembala, dengan ibu gembala. Dia enggak loh. Itu, aduh, saya sampai bilang luar biasa ya orang ini. Sangat, dia punya perpuluhan hampir 15 juta tiap bulan. Luar biasa dia diberkati Tuhan. Dia cinta sekali. Dia bilang, kemarin saya dengar dari suami saya, dia bersaksi kepada jemaat, berapa jemaat, dia katakan, saya ingat Om sama Tante melayani kami dengan sabar dari susah. Mobilnya sekarang ada berapa biji gitu loh. Rendah hati, itu yang Tuhan inginkan, amin. Rendah hati, semakin diberkati, semakin kita rendah hati. Rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada Bapak Ibu Gembala, saling tua-tua sidang. Mari kita sama-sama, akhir tidak lama lagi dikatakan Tuhan datang. Kita ada kesempatan, kita layanin Tuhan dengan baik-baik. Amin. Jangan kita merasa berkat itu semua dari Tuhan. Tuhan mau ambil sebentar aja. Saya sudah alamin itu. Tuhan mau ambil sebentar. Firman Tuhan katakan, aku tutup, aku juga punya hak membukanya. Amin. Biar Tuhan buka terus pintu-pintu sorga. Berkatnya tercurahkan di dalam rumah-rumah tangga. Kalau kita susah, enggak ada uang, susah loh. Saya dulu merintis, Bapak mungkin di sini, mungkin pernah Lasa dulu, mereka juga pernah mengalami. Susah loh kalau enggak ada uang. Tapi kalau Tuhan berikan kita uang, kita hargain itu. Kita untuk cita-cita kita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cepat-cepat kita lihat lagi di firman Tuhan tentang pengampunan. Saya kembali kepada pengampunan. Kita mau lepaskan segala kesalahan-kesalahan orang terhadap kita. Ya, kita tidak terasa, kita bicara bisa melukain orang. Kita tidak terasa di dalam rumah tangga. Kenapa rumah tangga seringkali cekcok-cekcok? Kenapa rumah tangga seringkali mengalami mau perceraian? Kita lihat di dalam firman Tuhan, lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan, ini tidak main-main loh. Ini bayar harga. Bayar harga. Kita lihat di dalam Matius, ini sudah enggak ini lagi. Matius pasal 6, doa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada umat Tuhan. Di sini dikatakan di dalam Matius pasal 6, tolong Bapak, pasal 6 ayat 9. Kalau bisa semua lah lebih bagus ya. Kita sama-sama baca. Ini bukan hanya untuk Katolik. Kalau Katolik kan doa ini, tutup mesti doa ini. Ini untuk kita semua, amin. Karena ajaran Tuhan, kadang-kadang kita tidak bisa lagi mendoa. Kalau kadang-kadang punya masalah yang berat, banyak orang tidak bisa berdoa lagi. Tapi ingat, ada doa yang Tuhan ajarkan, amin. Sudah lengkap
Tuhan ajarkan. Di jalan, di mana, doa. Karena ini ajaran Tuhan, bukan ajaran saya, bukan ajaran gereja Katolik, bukan gereja-gereja lain. Tapi ini tentang pengampunan. Saya berbicara tadi pengampunan. Tolong Pak, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita hormatin doa kita di hadirat Tuhan. Kita lihat di dalam tadi Matius 6 ayat 9. Tolong Pak, dari pertama mari. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Dua 12 semua lebih baca ini 12 sudah ya tadi. Ulangin lagi. Dan amin. Ya, amin. Terus puji Tuhan. Saya minta pemain musik naik ke depan. Kita angkat itu pujian sejauh timur dari barat. Minta tolong ibu yang tadi jadi haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati hamba Tuhan di tempat ini. Keluarga-keluarga hamba Tuhan, puji Tuhan. Amin. Tolong deh, enggak bisa cukup. Ya. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan satu renungan begitu besar kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sudah mati menebus dosa kesalahan kami. Kami sembah Engkau mengasihi kami pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satu jemaat Tuhan yang terlewatkan oleh kasih-Mu. Glory Tuhan. Engkau hidup, Engkau bangkit, Engkau menjadikan tempat di sorga. Kasih sebentar kelihatan, sebentar tidak ada Tuhan terlihat. Kau sudah mengampun kami Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang di dalam surga. Supaya kami sehat-sehat semua Tuhan. Supaya kami panjang umur. Haleluya. Betapa besar
Lepaskan pengampunan bagi anak masing. Jika engkau bersalah kepada suami, datangin suamimu, memaafkan dia. Jika suami bersalah kepada istri, hari ini ada kesempatan yang baik. Datangin istrimu, rangkul dia. Dia masih kita malam-malam. Hadirat Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah. Dia mengasihi keluarga-keluarga. Dia mengasihi kita. Dia berbicara setelah dia bangkit. Setia dia hidup, dia berikan damai sejahtera. Dia ingin kita mengampuni, ya Allah, seperti bagaimana dia sudah mengampuni kita. Jangan taruh dendam. Keluar dari tempat ini, saudara bebas. Saudara menerima berkat anugerah Tuhan. Ya Allah, mungkin suami saudara tidak datang, mungkin istri saudara tidak datang pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Pulang, perbaikin hidupmu. Jikalau saudara bersalah kepada ibu dan bapak gembala, hari ini ada kesempatan yang luar biasa. Saudara datang, mohon maaf. Iyalah, Yesus, dia ada di kayu salib karena dosa kita. Maria datang ke kubur. Dia melihat kubur kosong, menyatakan bahwa di kuburan tidak ada Yesus. Dia hidup. Dia hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala di tempat ini. Kita angkat pujian ini. Betapa besar kasih-Nya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kepadamu ya Tuhan.
lepaskan pengampunan. Berikan pengampunan. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Mari kita saling mengampuni. Kita akan melihat Dia bekerja. Bekerja di tiap-tiap pribadi, di tiap-tiap keluarga kita. Roh Kudus tolong kita. Ibu Gembala akan berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami Buat puji firman-Mu, Engkau. Engkau melawat sidang jemaat Tuhan. Kami puji Engkau. Biarlah setiap kami yang ada, setiap telinga kami yang sudah mendengar firman-Mu, roh pengampunan ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh melepaskan pengampunan. Amin. Kalau ada di antara kami yang bersalah Amin, satu dengan yang Tuhan. lain, baik keluarga demi keluarga, baik jemaat dengan jemaat, Tuhan, Engkau berikan roh pengampunan kepada kami. Dan kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Benar. Tuhan akan memulihkan kami. Amin. Supaya dalam pengiringan kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu. Amin. Sehingga kami sanggup untuk melakukan firman-Mu. Sanggup melakukan kehendak-Mu. Ya. Sehingga ibadah kami, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ibadah kami yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengar Ya. firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah mengasihi kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang Engkau sudah Haleluya. percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu dan Engkau mau jadikan berkat di mana Haleluya. saja dia Amin. melayani. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu Tuhan Amin. dalam setiap hati kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.